Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas materi tentang sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Adapun kompetensi dasarnya yaitu pada KD pengetahuan memahami isi kandungan Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11 tentang sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Sementara pada kompetensi keterampilan yaitu menerapkan isi kandungan Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11 tentang sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Tujuan pembelajaran setelah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran Discovery Based Learning diharapkan peserta didik dapat memahami isi kandungan Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11 dengan baik dan benar setelah berdiskusi dan menggali informasi. Setelah mempelajari Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11, peserta didik dapat menerapkan sikap pemurah dan menjauhi sifat kikir dalam kehidupannya sehari-hari. Apakah Ananda sudah tahu apa itu sifat dermawan? Ataupun sifat bakil? Sifat dermawan adalah sifat yang terpuji dan mulia. Sifat dermawan itu adalah sifat suka memberi. Memberi di sini bukan hanya berkaitan dengan kekayaan. Memberi di sini adalah hal-hal positif yang bisa diberikan selama bermanfaat dan diberikan dengan setulus hati. Sementara bakil yaitu lawan kata dari dermawan. Bakil secara bahasa berarti kikir atau pelit. Bakil merupakan sifat tercela dan harus dihindari oleh setiap umat muslim karena bisa berakibat buruk untuk kehidupan dunia maupun di akhirat nanti. Banyak sifat bakil dan sifat dermawan yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggal kita. Misalnya, meskipun seseorang itu berkecukupan secara finansial, tetapi ia enggan membayar dan mengeluarkan zakatnya. Kekayaannya ia gunakan hanya untuk berfoya-foya. Ia tidak pernah bersedekah dan bersikap tidak acuh ketika melihat anak yatim. Dan juga tidak pernah ikut berkurban ketika hari raya Idul Adha. Itu sebagian kecil dari contoh sifat bakil. Sedangkan contoh dari sifat dermawan yaitu rajin bersedekah, tolong menolong, minta maaf bila ada kesalahan, rajin membaca Al-Quran, dan mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Banyak ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan sifat bakhil. Salah satunya yang kita pelajari pada materi kali ini ialah Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai dengan 11. Baiklah, silakan Anda perhatikan ke depan dan simak bacaan berikut.
يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. Adapun terjemahan dari Quran Surat Al-Lail ayat 1 sampai 11 yang baru saja Ananda dengarkan ialah sebagai berikut. Ayat pertama, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Ayat kedua, dan siang apabila terang benderang. Ayat ketiga, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Ayat keempat, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Ayat kelima, adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Ayat keenam, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga. Ayat ketujuh, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Ayat kedelapan, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup. Ayat ke-9, serta mendustakan pahala terbaik. Ayat ke-10, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Ayat ke-11, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Jadi Ananda semua, harta itu tidak akan pernah bisa menolong kamu. Karena sesuai dengan hadis Nabi, bahwasanya ketika seseorang itu telah tiada, yang akan mengalir kepadanya hanyalah 3 perkara. Yang pertama, doa anak yang soleh. Yang kedua, sedekah jahiliyah. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Dan ketiga-tiganya itu termasuk kepada contoh dermawan, di mana doa anak yang soleh itu ialah bentuk pengajaran yang diberikan oleh kedua orang tua kepada anaknya agar ia menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang kedua, sedekah jahiliyah itu adalah harta kamu yang kamu infakkan di jalan Allah, misalnya untuk membangun sebuah masjid atau mensedekahkan bentuk mukena hal kecilnya ke masjid, dan apabila mukena itu dipakai dan digunakan, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kamu. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat, yaitu berbagi ilmu. Misalnya kamu tahu tentang ilmu sementara teman kamu tidak, maka kamu bisa membagi dengannya, dan selagi dia menggunakannya di jalan kebaikan, insya Allah pahalanya akan mengalir kepada Ananda semua. Adapun asbabun nuzul atau yang melatar belakangi turunnya Quran Surat Al-Lail ialah dikarenakan seorang pemilik kurma yang bakil. Dia memiliki kebun kurma yang sangat luas. Ada sebatang pohon kurmanya itu tumbuh di samping rumah tetangganya yang fakir. Pohon kurmanya itu berbuah sangat lebat, terutama yang bersebelahan dengan rumah tetangganya. Tapi dia ketika panen dan memetik hasilnya tidak pernah berbagi dengan tetangganya. Bahkan buah kurma yang jatuh saja dipungut oleh anak tetangganya yang fakir tadi, ia rampas kembali.
Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan itu tidak pernah terjadi kepada kita ya. Pokok kandungan surat Al-Lail ayat 1-11 ini intinya ialah sesuai dengan pepatah, apa yang ia tanam pasti itu yang ia tuai. Apabila ia suka berderma, maka Allah akan memberikan ganjaran kebaikan kepada orang yang suka berderma, baik itu kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, bagi mereka yang suka menebarkan kejahatan, kikir dan bakil contohnya, maka ia akan menerima ganjarannya pula, yaitu berupa kesukaran dan kesengsaraan di akhirat kelak. Baiklah Ananda sekalian, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang sifat pemurah dan kikir. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan disampaikan hari ini bermanfaat bagi Ananda dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.